patut diduga itu tadi saya katakan adalah itu pro parte dolus pro parte culpa, sehingga memang ini yang memerlukan tadi pedoman. Apa, kapan, bagaimana syarat-syarat patut diduga itu dapat kita lihat, karena ini berkaitan dengan dua tahap. Yang pertama adalah tahap ketika akan oleh tadi pertanyaan Bapak oleh penyidik di awal atau nanti sampai pada pengadilan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa frasa ini harus mendapatkan penjelasan yang sangat spesifik supaya nanti tidak terjadi satu abuse of power, yang kedua tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tadi disampaikan bahwa perampasan sudah lama dijalankan, apakah ditujukan pada aparatur negara saja? Tidak, Bu. Undang-undang ini ditujukan pada semua orang yang diduga gitu ya. Pertama pada semua pihak nanti ujungnya yang kena, karena ini berkaitan dengan in rem, dengan harta atau aset yang akan dilihat. Jadi itu mungkin yang memiliki adalah dari pejabat penyelenggara negara, mungkin juga bukan. Nah, ini yang nanti yang tadi menjadi pertanyaan, apakah kalau bukan pejabat kemudian tidak masalah atau mau dimasukkan? Kalau dimasukkan ini kerjaannya nanti banyak banget ya, karena banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang mempunyai harta yang harus dibuktikan apakah ini merupakan illicit enrichment. Illicit enrichment itu adalah menjadi kaya tapi yang tidak legal gitu ya. Nah ini waktu KUHP kemarin akan masuk, saya khawatir ini akan menimbulkan banyak perdebatan. Jadi saya bilang kita hold dulu, nanti kita carikan dulu indikatornya. Jadi bukan hanya pada penyelenggara tapi juga aset yang dimiliki orang lain sebenarnya. Lalu perlindungan pihak ketiga. Nah di dalam RU ini sebenarnya sudah ada perlindungan pihak ketiga, boleh mengajukan keberatan. Tapi tadi ada 3 catatan saya, sudah Ibu catat semuanya. Dan memang harus menurut saya masih perlu diperkuat perlindungan pihak ketiga supaya nanti mereka yang memiliki, dan ini mungkin pertanyaan Ibu yang tadi, apabila bisa dibuktikan bahwa ini semuanya ada etikat baik, bahwa tidak ada keterlibatan, maka ini harusnya bisa tidak diambil atau tidak dirampas oleh negara. Nah itu sebabnya tadi saya katakan perlu ada pedoman indikator yang objektif supaya nanti tidak gebiah uyah itu begitu saja. Kemudian dari Pak Indra, terima kasih. Dari Pak Beni, ke penuntutan. Jadi pertama Pak, perampasan aset, proses pengadilan untuk perampasan aset itu tidak berarti penuntutan tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ini terjadi apabila ada hal-hal tertentu, misalnya dianya sakit atau dianya tidak ada, baik permanen maupun yang tidak permanen. Nah itulah yang kemudian nanti harus dilihat. Apabila penuntutan itu kan berarti dia masuk ke dalam pidana. Nah ini bukan pidana, ini lebih ke civil forfeiture juga. Jadi ini yang buat saya penuntutannya bisa dilakukan kalau bukti-bukti untuk tindak pidananya sudah dikumpulkan oleh penyidik. Nah, sedangkan kalau yang NCB tidak diperlukan, sehingga standar pembuktiannya juga tidak setinggi pidana. Kemudian sanksi pidana 4 tahun. Saya lupa tadi saya kenal cuma sanksi pidana Pak ya. Ya ini karena mengikuti ketentuan yang ada di dalam handbook dari OECD itu, karena di tempat mereka juga sebenarnya 4 tahun itu sudah tindak pidana yang serius. Kalau di kita kan enggak, pencurian kan karenanya 5 tahun ya Pak. Jadi ada perbedaan dalam standar. Nah betul Pak, aset yang tidak seimbang ini kalau buat saya ini hanya buat pejabat negara. Karena kan pejabat negara udah jelas gajinya berapa, pemasukannya berapa. Nah kalau semuanya dibuka untuk setiap orang, menurut saya agak berat juga nanti itu prosesnya. Jadi ini dilihat pejabat negara kenapa bisa punya
mobil berapa Pak Habib, mobilnya berapa? 2, Bu. Oh cuma 2. Jadi ini Ada ambulan berarti. itu Pak, jadi ambulan. dilibatkan pada pejabat negara. Pra peradilan itu buat kasus pidana ya Pak ya? Ini bukan kasus pidana. Jadi memang tidak dibuka kemungkinan itu. Boleh. Memang bukan kasus pidana, ya. Tapi di sini kan upaya paksa, Bu. Iya. Ada upaya paksa. Kalau upaya paksa itu di KUHP baru itu ada aturan, ya termasuk objek yang bisa diajukan pra peradilan, itu yang saya maksud. Makasih. Iya Pak. Jadi memang karena kalau upaya paksa berarti nanti ada, tadi Bapak katakan ada terdakwanya juga. Nah ini di sini agak berbeda. Jadi kalau mau dilakukan berarti akan masuk ke dalam proses peradilan pidana, bukan perampasan aset. Pak Andi, ini ada potensi abuse of power. Pak, semuanya ada potensinya Pak. Itu sebabnya yang saya usulkan adalah harus ada yang pertama kejelasan due prosesnya of law-nya seperti apa. Standarnya, kapan boleh melakukan memulai perkara atau kapan dan kapan bisa disebutkan bahwa ini merupakan bagian dari aset yang diperoleh secara ilegal. Nah ini semuanya ada, termasuk yang paling penting buat saya adalah mekanisme pengawasan. Karena mungkin saya tidak membaca terlalu jeli, tapi kayaknya pengawasannya agak kurang. Baik yang internal maupun eksternal. Ya. Nah pedoman yang terukur Pak, nanti kita bikin sama-sama itu seperti apa. Istri anak kemarin kasusnya siapa yang Hari Rusli. Siapa namanya? Yang kemarin kasus lingkungan Harvey Muiz, itu harta istrinya diambil juga. Nah ini harus dibuktikan bahwa itu memang terkait dan itu diperoleh berasal dari Pak Chandranya mana itu, Perma 1 2013. Saya lupa tentang apa itu ya, penyidik yang bisa menyita aset, iya karena kan dalam proses peradilan pidana. Nah ini memang dalam peradilan pidana diawali dengan penyidikan dan kemudian penyitaannya juga. Bagaimana dengan perampasan aset? Nah ini yang harus diatur secara spesifik juga. Ya, jadi tidak boleh dibuka sehingga kemudian nanti bisa merambah kemana-mana. Tata kelola aset, nah itu luar biasa Pak. Itu sebabnya saya mengatakan kalau itu ada di satu tangan, yang menyita, yang mengelola, yang menjual, mungkin agak membuat risikonya lebih tinggi lagi. Itu sebabnya tata kelola ini, karena aset itu tadi dikatakan, Sultan yang bilang 10 juta nilainya, kemudian tiba-tiba jadi 1 juta. Dan sebenarnya apalagi kalau yang dirampas itu adalah satu korporasi, perusahaan. Karena dia nggak bisa, maka kemudian perusahaannya emang anjlok malahan. Seperti kalau ya udah yang lain-lainnya dulu Anda. Jadi di sini kita melihat bahwa ini harus dilakukan oleh memang orang-orang yang profesional. Itu sebabnya saya juga mengatakan bahwa harus ada kejelasan bagaimana untuk pemeliharaan, bagaimana untuk pengembangan. Apakah kalau ada perusahaan ya udah dibiarkan business as usual, apa harus dikembangkan atau seperti apa. Nah ini adalah pengelolaan yang menurut saya tidak mudah. Apalagi kalau yang dikelola itu adalah properti, ya, karena ini merupakan hak dari warganya juga. Saya kira itu catatan saya udah jawab semua Pak Habib. Siap, mantap. Terima kasih Prof. Ibu Neng silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya terbatas apa yang ada pada saya, keilmuan saya terkait dengan hukum keluarga. Tentunya di sini seperti apa yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi? Mercy. Mercy. Bagaimana halnya kalau misalkan pihak ketiga itu, misalkan pekerja di rumah tangga dan sebagainya, tentunya sudah dijawab oleh Prof. Oleh Prof. Bu Siti Aisyah. Jangan sampai juga dia jadi korban juga, dia kan tidak tahu. Dia hanya menerima gaji dari apa yang menjadi haknya seperti itu. Tapi yang saya permasalahkan itu adalah apabila di sini, ini kan mengenai hubungan suami istri.
apakah suami atau istri suami dari si katakanlah orang yang melakukan tindak pidana itu atau istri dari orang melakukan tindak pidana punya peran atau tidak? Karena ya saya sebagai istri begitu, saya selalu mendorong dulu kepada suami saya. Jangan bawa uang 1 peser pun ke rumah kalau itu tidak halal. Itu saya kira hal itu walaupun itu sederhana begitu. Tapi hal itu merupakan motivasi bagi saya tentunya pribadi begitu. Dan itu akan mendorong suami untuk tidak melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan untuk melindungi keluarga, untuk melindungi anak, untuk masa depan anak. Nah, tentunya hal ini adalah juga yang saya lupa tadi sampaikan mengenai perjanjian perkawinan bagi suami yang melakukan poligami. Sangat penting menurut saya. Karena saya menemukan suatu metode Prof. Tuti tentang bagaimana cara pembagian harta bersama, baik cerai mati atau cerai hidup, agar istri yang terdahulu itu tidak dirugikan. Jadi ada 2 metode bagi rata atau metode tentang rasio lamanya perkawinan. Yang semuanya tidak merugikan istri yang terdahulu. Begitu juga apabila terjadi perbuatan, katakanlah perbuatan, apakah ini harta bersama ini, mana yang perbuatan yang katakanlah yang diperoleh dengan legal, mana yang tidak ilegal. Itu juga dapat dilihat dengan adanya perjanjian perkawinan ada atau tidak. Nah, kalau misalkan perjanjian perkawinan antara istri pertama dengan suami, itu menurut saya harus ada. Dengan istri kedua, ada tidak? Menurut saya harus ada. Karena dalam hal ini tentunya harta bersama yang terjadi pada sebelum perkawinan suami dengan istri kedua tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh oleh istri pertama dengan suaminya. Nah itu, jadi sangat penting menurut saya. Begitu juga harta itu halal, mudahnya saja, halal atau tidak halal. Hasil korupsi atau bukan korupsi. Jadi tentunya nanti yang diambil oleh negara, pemerintah itu adalah tentunya tentang harta-harta yang tidak halal saja. Sesuai dengan perjanjian perkawinan di antara mereka. Jadi tentang hal ini tentunya di sini ada pertanyaan juga bagaimana ada ketidakseimbangan antara katakanlah antara sebetulnya yang diperoleh sebagai gaji atau mungkin dari suatu lembaga begitu, kok hartanya banyak sekali ya. Tadi Prof. Tuti bertanya kepada saya, Mbak Neng kok kaya ya? Kok insya Allah, jadi bilang di sini, insya Allah saya akan pergi haji. Kok Mbak Neng kaya ya? Kata saya, Mbak saya bekerja, Prof saya bekerja. Nah jadi dapat diketahui hal ini, saya dapat laporkan. Misalkan Prof ini loh Prof saya dapatnya dari sini. Saya kira dalam ini karena saya lingkupnya keluarga rumah tangga, saya kira hal itu bisa dilakukan. Jadi saling kontrol, saling mengingatkan antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, saya kira sangat penting dalam hal ini.